Untuk yang Halodoc itu pemberian informasinya lewat aplikasi Halodoc-nya. Kemudian kalau untuk dispensingnya itu jarang dilakukan di apotek, tapi kadang ada juga untuk dispensingnya itu. Kemudian untuk bionya, pemberian informasi obat oleh apoteker dapat secara pasif, itu kepada pasien, keluarga pasien, asisten apoteker maupun tenaga kesehatan lain. Secara aktif maupun secara pasif, misalnya leaflet. Kemudian untuk konseling biasanya dilakukan pada pasien yang menjalani tes galau. Jadi tes galau itu terdiri dari tes gula darah, asam urat, kolesterol, sama tekanan darah. Kalau galau plus itu ditambah dengan tes trigliserid. Di meja galau itu biasanya kita konseling pasien. Kemudian untuk home pharmacy care itu untuk galau atau galau plus tadi itu dilakukan rencana follow up setelah 3 atau 4 hari melalui telepon atas keluhan yang dirasakan pasien setelah cek galau atau galau plus membaik atau bertambah buruk. Kemudian untuk PTO-nya itu pemantauan terapi obat dilakukan terhadap pasien yang sering cek galau atau galau plus rutin dan minum obat. Untuk PTO-nya juga dilakukan melalui telepon. Kemudian untuk mesonya itu masih sulit dilakukan karena pasien yang jarang melaporkan kejadian. Ketika pasien itu sudah minum obat, itu jarang yang melaporkan. Nah, kemudian untuk tugas sehari-hari itu kita biasanya dilakukan screening sama sampel OPQ-RST. Jadi screening itu dilakukan pada resep yang dari dokter yang ada di Viva atau resep dari luar. Screeningnya seperti biasa ada farmaseutis, klinis, dan administratif. Kalau untuk asesmennya itu kita lakukan pada pasien yang melakukan pemeriksaan galau atau galau plus. Jadi untuk pemeriksaan galau itu kan biasanya agak lama karena ada pemeriksaan gula, terus ada asam urat sama kolesterol, sama tekanan darah. Jadi kita sambil mengasesmen pasien tersebut. Nah, untuk asesmennya itu kita menggunakan sampel OPQ-RST. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengkajian. Untuk sampel OPQ-RST itu terdiri dari S, itu sign and symptom, itu penilaian objektif oleh tenaga kesehatan seperti heart rate, terus tekanan darah sama respiration rate. Kemudian A itu alergi, ditanyakan kepada pasien juga, pasien ada alergi atau tidak. Alerginya itu bukan hanya obat saja, tapi juga ada alergi untuk makanan dan lingkungan. Kemudian untuk M-nya itu medication, riwayat pengobatan dan pengobatan yang sedang berlangsung sekarang. Kemudian untuk P itu post history, itu sejarah penyakit pasien mulai dari segi sosial dan penyakit kronik yang pernah dialami oleh keluarga. Kemudian L itu last meal, makanan terakhir yang dikonsumsi oleh pasien sebelum merasakan gejala penyakit yang dikonsultasikan. Untuk E, event itu suatu kejadian yang dapat menyebabkan gejala tersebut muncul atau berhubungan dengan penyakit. Kemudian untuk O itu onset, itu bagaimana kejadian atau gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian P atau provocation itu penyebab yang dapat mengakibatkan gejala tersebut semakin membaik atau memburuk. Kemudian Q atau quality itu cara pasien menggambarkan suatu gejala yang dirasakannya. Kalau R itu region atau radiate itu lokasi sakit atau nyeri yang dirasakan. Kemudian severity itu tingkat keparahan gejala atau penyakit tersebut yang dialami oleh pasien. Kemudian yang terakhir, time itu mengonfirmasikan kapan terjadinya gejala atau penyakit tersebut, sejak kapan penyakit tersebut dialami. Begitu, berikut contohnya untuk sampel OPQ-RST, asesmen yang kita lakukan di apotek. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan dari hasil asesmen tersebut dan dilakukan rencana follow up-nya. Nah, rencana follow up-nya itu kita lakukan seperti home care. Jadi di telepon setelah 3 atau 4 hari asesmen tersebut. Itu saja untuk presentasi dari kami, PKPA Apotek Viva.
Ya, terima kasih perwakilan dari Apotik Diva. Sekarang kita lihat ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ruang chat. Saya langsung membacakan saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama datang dari Mbak Suci Amalia, ingin bertanya mengenai apakah ada apotik yang bekerja sama dengan BPJS. Misalnya ada, itu bagaimana manajemen obatnya, mengenai perencanaan hingga evaluasi, serta administrasi yang harus dilakukan apotik tersebut khusus untuk pasien dan obat BPJS. Mungkin dari salah satu apotik yang tadi sudah memaparkan hasil dari PKPI-nya, ada yang dari apotiknya berkaitan dengan BPJS mungkin bisa menjelaskan, silakan. Kalau tidak salah tadi dari apotik Mbak Yosi ya, ada yang sama BPJS-nya. Silakan Mbak Yosi, mungkin bisa membantu menjawab, memberikan pandangan pada kita semua bagaimana kalau misalnya apotik bekerja sama dengan BPJS. Mbak Yosi masih bergabung ya? Mungkin kalau tidak Mbak Yosi, satu kelompok yang dengan Mbak Yosi mungkin bisa membantu menjawab. Saya lupa tadi Mbak Yosi itu dari apotik mana ya? Oh ya, Mbak Yosi masih bergabung ya? Silakan Mbak Yosi, mungkin bisa minta tolong dijelaskan kepada kami bagaimana apotik yang bekerja sama dengan BPJS, Mbak. Nomor surat itu. Ya, tadi sebetulnya ada beberapa apotik ya yang bekerja sama dengan BPJS. Itu ada apotik Ramadan, gitu ya. Kemudian Parmarin saya nggak tahu, sepertinya juga termasuk yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi itu nanti teman-teman bisa bercerita sebetulnya. Karena kalau BPJS itu kan nanti terkait perencanaannya itu juga menyesuaikan dengan e-katalog sebetulnya kan. Nah, jadi dari katalog itu nanti termasuk obat-obat apa saja yang diperbolehkan dilakukan perencanaan pengadaannya, kemudian termasuk harganya pun menyesuaikan dengan harga yang ada di katalog. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang di Ramadan tadi juga sudah menyinggung tentang pasien-pasien rujuk balik, itu juga sama sebetulnya. Ada tambahan? Izin Pak, saya dari Apotik Kimia Farma 316 juga melayani, bekerja sama dengan BPJS. Saya mau cerita sedikit saja karena saya juga belum begitu banyak diskusi dengan preseptor saya kemarin. Kalau untuk persyaratannya untuk bekerja sama dengan BPJS itu melengkapi persyaratan, tapi saya kurang tahu persyaratannya apa, mungkin ada di web BPJS-nya. Kemudian nanti untuk pengadaannya itu disesuaikan dengan obat-obat yang ada di e-katalog. Di luar itu biasanya itu per bulan. Nanti kita mengajukannya berapa, terus juga kita memberikan laporan penggunaan yang ada di bulan sebelumnya itu. Nah, jika di tengah-tengah itu sudah habis obatnya, maka kita juga bisa beli ke PBF, asalkan harga yang di PBF itu sesuai dengan harga yang ada di e-katalog, karena BPJS mengganti sesuai harga yang ada di katalog. Jadi kalau misalnya lebih mahal, kita yang bayar sendiri. Jadi diusahakan dicari harganya yang sama dengan harga di e-katalog. Obat-obatnya pun obat-obat yang ada di e-katalog juga. Kemarin di Kimia Farma 316 itu
Obat-obat yang sering keluar itu sama kayak di Ramadan tadi, yaitu hipertensi,